Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Di sini saya mahasiswa. Nah, saya penelitian saya tentang poligami, reinterpretasi makna dan praktik poligami di Indonesia. Nah, saya menjelaskan kesimpulan saya, Ustadz. Mohon dikoreksi apabila salah mengenai pandangan mubadalah tentang poligami. Hasil dari reinterpretasi terkait praktik poligami di Indonesia bahwa poligami bukanlah solusi dalam relasi pasangan suami istri. Mubadalah memandang perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudorot. Dan perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk berpoligami. Akan tetapi, dia mempunyai pilihan cerai, hak cerai jika dia tidak terima di poligami untuk kehidupan yang lebih layak dan bahagia. Nah, itu kesimpulan saya, mohon dikoreksi Ustadz, mungkin ada yang salah atau perlu ditambahkan. Yang kedua, saya mau bertanya Ustadz, mengenai bahwasanya kan di dalam qiraah mubadalah sendiri perempuan tidak berhak melarang suaminya untuk berpoligami, akan tetapi dia mempunyai hak cerai. Nah, khususnya saya ini sukunya suku Lampung, Ustadz. Jadi di Lampung itu ada namanya piilnya tinggi. Nah, kalau di dalam keluarga saya sendiri, paman saya melakukan poligami dan bibi saya dipoligami. Nah, kalau di Lampung itu Ustadz, kalau di Lampung itu cerai, kalau cerai itu pandangan masyarakat itu jelek, walaupun sebenarnya di dalam poligami itu udah mudorotnya udah banyak gitu kan. Nah, bagaimana sih Ustadz pandangan Ustadz mengenai tentang piil ini sendiri, bahwa mengutamakan piil dibanding mencegah mudorot yang terjadi dalam rumah tangga itu? Mungkin itu saja Ustadz, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya pikir kalau kesimpulan ya urusan sampean, masa saya menyimpulkan. Sudah, selama Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, maka Anda berhak untuk membuat kesimpulan dan saya dukung penuh kesimpulan itu. Bukan hasilnya, karena masing-masing punya kesimpulan, tetapi yang penting pertanggungjawabkan kesimpulan itu dengan premis, dengan logika, dengan argumentasi yang cukup. Hanya saja satu hal yang saya tidak tahu di mana Anda baca, bahwa perempuan tidak berhak menolak poligami dalam qiraah mubadalah. Itu di mana itu yang berhak? Atau tidak berhak melarang suami untuk poligami. Saya di mana kata-kata itu dari qiraah mubadalah? Saya tidak tahu ya. Nah, karena kalau melarang sebagai sebuah hak, menolak sama melarang kan mirip-mirip saja. Saya tidak tahu di mana saya ngomong secara mubadalah tidak boleh seorang istri melarang suaminya poligami. Karena melarang poligami sama menolak poligami kan sama aja. Sama saja. Itu di mana? Saya tidak merasa bicara itu ya. Nah, kalau soal fi'il di masyarakat Lampung ya itu lebih kompleks. Saya tidak sedang menjawab masalah-masalah yang terjadi di masyarakat karena sangat kompleks sekali ya, soal otoritas, soal kebutuhan ekonomi, dan macam-macam sekali yang itu tidak mudah. Nah, saya hanya ingin ikut berikhtiar bagaimana menanamkan nilai-nilai, bagaimana menarasikan sebuah prinsip keislaman yang rahmatan lil alamin dan akhlakul kalimah, di mana seperti kamu bilang tadi bahwa mudorot, mafsadat, maslahat itu adalah juga haknya perempuan, tidak haknya laki-laki. Sehingga ketika bicara fi'il di Lampung, maslahat di Lampung, madorot di Lampung, semua sadar, atau mari kita sadar bahwa jangan hanya subjeknya adalah laki-laki. Yang maslahat siapa saja nih, gitu loh. Yang menerima madorot siapa saja nih, gitu loh. Nah, apalagi perempuan itu kalau menggunakan keadaan hakiki, itu lebih rentan dari sisi biologis untuk menerima mafsadat lebih ketika secara biasa saja biologinya, karena itu dialami oleh perempuan, tidak dialami oleh laki-laki. Misalnya hamil dialami oleh perempuan, itu kan kerentanan untuk sakitnya itu lebih dibanding laki-laki. Nah, pada posisi itu harusnya ruangnya lebih baik, fasilitasnya lebih baik. Kenapa? Karena Islam agama yang mendukung mustad'afin, du'afa dan mustad'afin. Islam yang mendukung, membela, memihak, dan memberi fasilitas kepada orang-orang lemah yang dilemahkan. Du'afa secara biologis, mustad'afin secara sosial. Nah, kalau bicara, ini narasi ya, bicara narasi Islam,
maka seharusnya yang didukung adalah para perempuan yang tidak bisa berbicara, para perempuan yang dilemahkan, para perempuan yang pada akhirnya harus hamil dan tidak bisa kemana-mana. Gitu. Itu harus dicari narasi yang memungkinkan mereka lebih nyaman, ada fasilitas, berhak berbicara, berhak atas keadilan. Gitu. Itu kita narasikan tentu saja tidak simsalabim, lalu kemudian prakteknya terjadi di Lampung dan di mana-mana. Ya, mari kita bersama-sama dengan cara nulis skripsi tadi atau tesis, tapi juga jangan berhenti di situ. Tulis lagi yang lebih ringan, lebih mudah, mungkin terbitkan di Afkaruna, kemudian dijadikan gerakan sedikit demi sedikit dengan cara yang secara kultural, kita tidak gegabah, tidak marah-marah, tapi ramah-ramah, tapi terus-menerus, jangan berhenti gitu. Jadi insya Allah dalam waktu dekat akan membantu. Jadi memang tidak mudah gerakan sosial itu, kita tidak bisa hanya menjawab secara lisan, tapi harus menjawab secara gerakan, secara faktual, ini kan biasanya adalah karena soal-soal tadi perempuan secara ekonomi mungkin lemah, tidak mandiri, tidak bisa membuat keputusan gitu loh. Atau ya secara kultural masih tetap dilecehkan sekalipun dia sudah sekolah, sudah kaya, tapi karena secara kultural artinya narasinya berkali-kali mengatakan ya istri harus soleha, istri harus menjaga anak, kalau tidak punya uang berapapun tidak ada nilainya. Nah itu kan narasi itu yang bikin masalah, lalu perempuan dibully ketika dia sudah sukses secara akademik, secara ekonomi pun lalu dianggap tidak ada gunanya. Ini narasi-narasi inilah yang harus kita kelola karena akan membentuk nilai kultural. Nah kadang-kadang perempuan sudah pintar, sudah kaya, sudah mandiri gitu, tapi tetap dibully oleh siapa? Oleh kultur. Nah, karena kulturnya membuli inilah maka nanti laki-lakinya sekalipun tidak lebih pintar, tidak lebih kaya, bahkan tidak bekerja, dia berani untuk mengatakan kata Ustadz A, nah gitu. Kata Kiai A, kata untuk membuli, untuk menghantam, untuk menyalahkan istrinya itu. Nah karena itu mari kita bekerja bersama untuk menarasikan akhlakul karimah, menarasikan rahmatan lil alamin, menarasikan untuk menjadi soleh dan solehah. Uang yang kita miliki bukan untuk memperdaya, tapi untuk memberdayakan. Ilmu yang kita miliki bukan untuk menipu, tapi untuk berbagi ilmu, gitu misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi itu lebih ke situ ya, saya terus terang ya tidak bisa untuk menjawab hal-hal yang itu adalah betul-betul ada di konteks yang sangat kompleks yang bisa berbeda satu dari orang yang lain. Terima kasih.